Halo semua, selamat datang di saluran naskah tengah malam. Pada malam hari ini, saya akan membawakan sebuah cerita horor yang ditulis oleh Al-Ghasa melalui tweet Twitternya dengan judul Hantu Kepala Buntung. Untuk itu, jangan lupa menutup pintu, matikan lampu, dan tarik selimutmu. Cerita ini adalah pengalaman waktu kecil yang mungkin masih membekas dan masih terus teringat. Apa yang kalian pikirkan saat melihat kepala manusia tanpa bagian tubuh lainnya yang jatuh tepat di depan mata? Pastinya seram, bukan? Ya, itulah yang pernah saya alami ketika masih duduk di bangku sekolah dasar. Entah kelas berapa. Saya perkirakan saja saat itu sekitar kelas 3 atau 4 SD. Kejadian ini terjadi pada tahun 90-an. Kebiasaan tahunan keluarga saya yang pada setelah saat Hari Raya Idul Fitri, kami biasanya mudik ke Jawa Timur untuk berkunjung ke rumah nenek atau orang tua dari ibu saya. Kejadiannya seperti ini. Pada malam sekitar jam 19.30, bapak dan ibu sedang mengemas pakaian untuk kebutuhan baju ganti selama kami di Jawa Timur nanti. Sambil mengobrol dengan ibu, bapak merencanakan keberangkatan mudik, yang pada waktu itu kita harus berangkat menuju stasiun Gambir setelah orang-orang selesai sholat subuh. Karena kereta api pada waktu itu, kalau kita tidak bergerak cepat, pasti tidak akan dapat tempat duduk. Beda seperti sekarang, yang sudah pasti dapat tempat duduk saat kita sudah membeli tiket. Untuk yang lahir di tahun 90-an pasti sudah hafal bagaimana keadaan kereta api Indonesia pada tahun itu. Singkat cerita, kami semua tidur. Di rumah hanya tinggal kami berempat, bapak, ibu, adik perempuan paling bontot, dan saya. Karena ketiga kakak saya sudah menikah dan sudah tidak tinggal bersama kami lagi. Saya pun yang pada saat itu sedang tidur nyenyak dibangunkan oleh ibu, yang dimana ketika dibangunkan samar-samar terlihat jam pada saat itu menunjukkan pukul 3 pagi. Namanya anak kecil, sudah dibangunkan pasti maunya tidur lagi. Ya, saya pun tidur lagi. Tetapi tak lama, ibu membangunkan saya lagi. Saya pun mencoba bangun walaupun kenyataannya ngantuk masih sangat terasa. Saya mendengar dari kamar mandi sepertinya bapak sedang mandi. Dan saya melihat ibu sedang memasak, menyiapkan bekal untuk kami bawa selama perjalanan nanti. Alih-alih masih sangat mengantuk, saya yang ketika itu disuruh untuk mandi setelah bapak. Akan tetapi, saya justru memilih untuk pergi ke atas teras rumah. Tepat di teras rumah, ada sebuah dudukan dari semen yang tingginya sekitar 50 cm. Biasa memang untuk kami duduk, seperti sekat tapi tidak tinggi dan bisa diduduki. Saya pun pindah di pembatas itu. Saya duduki pembatas tepat di tengah antara kedua kaki. Dan saya mencoba membaringkan tubuh saya dengan pipi menempel dan menghadap ke sebelah kiri. Tak ada orang lain selain saya waktu itu. Dulu, tepat di depan rumah masih ada kebun milik tetangga. Pohon yang paling besar itu ada pohon jambu, pohon petai Cina, dan pohon salam. Ketika saya tidur-tiduran di pembatas itu, saya mendengar suara ibu meneriaki saya, menyuruh saya bergegas untuk mandi. Tapi tak saya hiraukan. Saya pun mengganti posisi kepala saya, yang awalnya mengarah ke kiri, saya pindahkan ke arah kanan, dengan bagian pipi menempel di pembatas sekat tersebut. Tak lama dari itu, saya seperti mendengar suara seperti batu yang bunyinya menggelinding hendak ingin jatuh. Tapi saya cuek saja, tidak menghiraukan akan hal itu. Namanya masih bocah. Tak lama, ada bunyi yang terdengar lagi. Kali ini saya sedikit penasaran dan mencoba menunggu. Apa yang sebenarnya ingin jatuh dari atas genteng itu? Ketika saya menunggu, tapi tidak ada yang jatuh dari posisi atas genteng. Saya masih tidak peduli akan hal itu. Dan tak lama, di suara ketiga kalinya, bunyi itu semakin lama semakin terdengar. Dan seakan suara itu sangat dekat, tepat di atas kepala. Saya mencoba bangun dan melihat di sekeliling arah kebun-kebun. Akan tetapi tidak ada sesuatu di sana. Saya pun kembali lagi ke posisi awal, dengan posisi pipi mengarah ke arah kiri. Saat ini bunyi itu sepertinya mulai menghilang. Akan tetapi berselang sekitar 2 menit, saya mendengar tepat di atas kepala seperti ada yang menimpuk genteng tersebut. Suaranya lumayan keras.
Ketika saya mendengarkan suaranya seperti batu yang menggelinding berjalan mondar-mandir. Sontak saya pun terbangun karena kaget. Akhirnya saya melihat kembali ke arah kebun, mengamati sekitar. Arah atas seperti atap-atap plafon pun tak luput dari penglihatan saya. Akan tetapi, ketika saya mencoba mencari dan mengamati suara tersebut, suara itu justru menghilang. Saya pun mencoba kembali lagi untuk tidur-tiduran di pembatas itu lagi. Dengan pipi mengarah ke kanan, akan tetapi tak lama ketika saya baru meletakkan pipi di atas pembatas, sesuatu justru jatuh tepat di depan wajah saya, yang jaraknya mungkin hanya sejengkal dari wajah. Ya, itu adalah sebuah kepala. Hanya kepala tanpa bagian tubuh yang pada saat itu jatuh di hadapan saya. Suara ketika kepala itu jatuh seperti buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Bunyinya keras, sangat keras. Sontak saya kaget dan berteriak sangat kencang, "Mak, kepala buntung!" Saya pun dengan cepatnya lari ke dalam rumah. Ibu yang mendengar saya berteriak dengan sangat kencang langsung menghampiri saya, memeluk saya. Dan saya pun memeluk ibu sangat kencang sekali. Wajah saya ketika itu berada di posisi perut ibu dan tidak ingin saya lepaskan. Ibu yang kala itu ikut panik selalu mencoba menanyai saya, "Ada apa sebenarnya?" Tapi saya sama sekali tidak menjawab. Bapak yang tiba-tiba keluar dari kamar mandi pun ikut menanyai saya. Akan tetapi saya hanya menangis dan memilih untuk tidak menjawab. Saya akan mencoba menggambarkan bagaimana sosok kepala buntung itu tersebut. Ketika kepala itu jatuh, seperti bagian wajahnya dulu yang menempel di tanah. Tak lama ia memutarkan wajahnya tepat di hadapan saya. Yang saya lihat, bagian rambutnya keriting, agak panjang melebihi telinga. Dengan bagian wajah yang hancur, penuh darah kehitaman. Satu bola mata keluar, menggantung dengan urat-urat saja. Bagian mata yang satunya tertutup rambut yang berantakan. Masih pada waktu kejadian, tepat pada waktu itu, saya pun kalau kata orang itu sawan. Ibu memberi saya minum, tapi saya menolaknya. Hanya menangis terus. Itulah yang saya lakukan. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 5 pagi. Kami bergegas berangkat. Berjalan kaki dari rumah menuju jalan raya. Sesampainya di jalan raya, kami pun menunggu angkutan umum. Sepanjang perjalanan saya hanya diam, tidak mau makan, tidak mau bicara. Sampai di tempat tujuan, saya masih diam. Di kampung halaman, saya lalu diobati oleh nenek saya sendiri. Tak lama saya tertidur dengan sendirinya. Keesokan harinya, saya mulai pulih dan sudah bermain bersama teman dan saudara yang umurnya sebaya dengan saya. Dan itulah kejadian waktu kecil yang pernah saya alami, yang sampai saat ini masih saya ingat. Oh iya, untuk sekedar informasi, menurut beberapa sepuh atau tokoh masyarakat di tempat saya tinggal, yang sampai saat ini saya masih tinggali, tempat ini dulunya adalah jalur atau jalan orang-orang berperang pada zamannya. Selama perang terjadi, ada pembantaian yang menewaskan beberapa korban perang. Jalur mereka itu menuju perkebunan karet, yang sekarang ini sudah terbangun sebuah mal besar di kawasan Ciledug. Itulah tadi sebuah cerita pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Baiklah, sekian cerita pada kali ini. Terima kasih yang telah subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di episode selanjutnya.